Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 688, Setelan Pertempuran Qilin. Begitu Fang Lin selesai bicara, cahaya hitam keluar dari dadanya, menyebar ke seluruh tubuhnya, dan perlahan membentuk baju zirah hitam. Melihat ini, Zhou Yishui merasakan firasat buruk, dia tidak ingin Fang Lin melakukan apa yang diinginkannya. Dia menyerang Fang Lin saat baju besi hitamnya belum sepenuhnya terbentuk. Zhou Yishui mengayunkan tangan kanannya ke depan, tangan iblis berwarna hitam muncul, membawa nafas yang menekan segalanya, dan bergerak dengan kuat ke arah Fang Lin. Fang Lin melirik tangan iblis hitam itu, mata rohnya terbuka dan tertutup, lalu cahaya biru melonjak keluar, berubah menjadi pedang tajam yang langsung membelah tangan iblis hitam itu menjadi dua. Akan tetapi, tangan iblis hitam segera memulihkan diri di tengah fluktuasi dan terus menyerang Fang Lin. Pedang yang dibentuk oleh kekuatan mata roh terus menyerang, membelah tangan iblis hitam secara terus-menerus, tetapi tidak mampu memusnahkannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Zhou Yishui sendiri juga menyerang, pedang panjang sisik emas muncul di tangannya, langsung menusuk ke arah dahi Fang Lin. Pedang panjang sisik emas ini sangatlah kuat, samar-samar disertai dengan suara gemuruh naga banjir, terlihat jelas bahwa sisik emas pada pedang tersebut diperoleh dari naga banjir. Fang Lin dengan cepat mengulurkan tangannya untuk meraih pedang panjang sisik emas secara langsung, sehingga pedang itu tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Zhou Yishui melayangkan tendangan, Fang Lin mengulurkan tangan kirinya untuk menghalau tendangan Zhou Yishui. Pada saat yang bersamaan, selapis baju besi hitam telah menutupi tubuh Fang Lin. Setelah diperiksa lebih dekat, pada baju besi hitam itu, ada seekor Qilin yang sedang bergerak. Kekuatan tulang iblis Qilin akan mengejutkanmu. Fang Lin mencibir, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, melemparkan Zhou Yishui dan pedangnya bersama-sama. Kekuatan yang sangat kuat. Fang Lin mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan siapapun yang berdiri di depannya. Zhou Yishui menenangkan tubuhnya, memegang pedang panjang sisik emas, dia menatap Fang Lin dengan ekspresi agak bingung di matanya. "Kemana kau melihat?" Atau, suara Fang Lin terdengar aneh dari belakang Zhou Yishui, penuh candaan dan sedikit nada main-main. Ekspresi wajah Zhou Yishui berubah drastis, dia berbalik dengan cepat, hanya untuk berhadapan dengan pukulan Fang Lin. Ledakan. Tanpa ada tempat untuk menghindar, Zhou Yishui menangkis pukulan itu dengan pedang panjang sisik emas di depannya. Tinju Fang Lin menghantam pedang panjang sisik emas itu dengan keras tanpa ragu-ragu. Meski begitu, Zhou Yishui tetap terpental mundur, pedang panjang sisik emas di tangannya hampir patah oleh pukulan Fang Lin. Terlalu lambat, Fang Lin muncul kembali di samping Zhou Yishui, sulit dipahami seperti hantu. Setelah rentetan pukulan dan tendangan, Zhou Yishui sudah sangat menderita. Adegan ini sangat mengejutkan bagi ketiganya Mei Yingsui. Setelah Fang Lin mengenakan baju zirah Qilin hitam itu, dia berubah total menjadi orang yang berbeda, kecepatannya meningkat pesat, dan kekuatannya juga tampak meningkat pesat. Bahkan di alam Vena spiritual setengah langkah, Zhou Yishui benar-benar ditekan oleh Fang Lin saat ini. Bahkan tanpa dikalahkan, dia kesulitan melawan untuk saat ini. Orang ini, dia benar-benar sangat ganas. Wang Erdan terus menjilat bibirnya, matanya lurus. Dia pernah bertarung dengan Fang Lin sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya Fang Lin telah menahan diri sedikit pada saat itu. Seharusnya ini karena baju besi hitam, tapi tingkat peningkatannya sungguh menakjubkan, seru Mei Yingsui. Ekspresi Dugu Ruoksu rumit, dia pernah bertarung dengan Zhou Yishui sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mendorong Zhou Yishui sejauh ini. Namun Fang Lin dapat menekan Zhou Yishui, yang menunjukkan bahwa sudah ada celah antara dia dan Fang Lin. Ketika memikirkan hal ini, suasana hati Dugu Ruoksu menjadi sulit dijelaskan, dia selalu memandang rendah Fang Lin sebelumnya, bahkan ingin melenyapkannya lebih dari sekali. Namun sekarang, Fang Lin telah melampauinya sepenuhnya, dan itu hanya dalam waktu singkat. Kecepatan kemajuannya agak terlalu cepat. Peningkatan dari baju besi hitam pada Fang Lin memang hebat, tetapi alasan yang lebih menentukan adalah bahwa Fang Lin sendiri cukup kuat. Baju zirah hitam ini dapat meningkatkan kekuatan fisik Fang Lin beberapa kali lipat, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Pada saat ini, Fang Lin sudah sepenuhnya melampaui Zhou Yishui yang berada di alam Vena spiritual setengah langkah. Kecuali Zhou Yishui dapat melangkah ke alam Vena spiritual sejati, dia akan sepenuhnya ditekan oleh Fang Lin.
Inilah kekuatan tulang iblis Qilin, yang dapat membuat yang lemah menjadi lebih kuat dan yang kuat menjadi lebih kuat lagi. Zhou Yishui terus-menerus meraung, ingin melakukan serangan balik, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan yang baik. Kecepatan Fang Lin terlalu cepat, ditambah dengan keterampilan langkah 9 surga, dia sangat sempurna, membuat Zhou Yishui tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Berhenti. Zhou Yishui benar-benar marah, mendorong kekuatan mata roh hingga batasnya, berniat untuk membatasi kecepatan Fang Lin dengan kekuatan mata roh. Sayangnya, Fang Lin menetralkan mata roh Zhou Yishui dengan kekuatan mata rohnya sendiri, sama sekali tidak terpengaruh. Zhou Yishui menggertakkan giginya, mata roh tidak efektif, dia segera menggunakan keterampilan pupil di mata kanannya. Sebuah pusaran air muncul, kali ini mengarahkannya ke Fang Lin, bermaksud menghisap Fang Lin ke dalam pusaran tersebut. Fang Lin mencibir mendengarnya, aku pernah melihat gerakan ini sebelumnya, gerakan ini tidak berguna bagiku. Pusaran itu menyerang, Fang Lin bergerak, dan dengan mudah menghindari pusaran itu. Zhou Yishui menggertakkan giginya, pusaran itu bukannya tidak efektif terhadap Fang Lin, hanya saja kecepatan Fang Lin saat ini terlalu cepat, dan pengucapan skill muridnya tidak mahir, dia sama sekali tidak bisa mengejar Fang Lin. Bahkan dengan kekuatan sebesar itu, dia tidak bisa menggunakannya. Zhou Yishui sangat frustrasi dengan perasaan ini. Fang Lin, kamu terlalu sombong. Zhou Yishui akhirnya akan menggunakan harta kerajaan. Dia menepuk tas istana 9, lalu mengeluarkan boneka logam. Boneka perang. Alis Fang Lin berkedut. Hanya dengan sekali lihat, dia tahu bahwa boneka logam itu adalah boneka perang. Zhou Yishui mengaktifkan boneka pertempuran, seketika ukuran sosok logam itu menjadi 3 kali lebih besar dari orang biasa, dan ia maju ke arah Fang Lin. Apa yang bisa dilakukan boneka perang biasa kepadaku? Fang Lin meremehkan, dan melayangkan pukulan. Terdengar suara ledakan keras, permukaan boneka perang itu penyok ke dalam. Tanpa menunggu boneka perang itu membalas, tinju Fang Lin mulai menghujani boneka perang itu seperti hujan lebat. Bang, 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 bang. Pengeboman yang terus-menerus membuat boneka pertempuran itu berlubang sejak awal, dan mengubah bentuknya sepenuhnya. Wajah Zhou Yishui tidak sedap dipandang, boneka pertempuran ini memang kuat, tetapi ketika berhadapan dengan Fang Lin saat ini, itu jelas tidak cukup. Bukan saja tidak mampu mengimbangi kecepatannya, kekerasan boneka perang itu juga tidak mampu menahan kekuatan Fang Lin saat ini. Akan tetapi, Zhou Yishui pada awalnya tidak pernah berencana untuk hanya mengandalkan boneka pertempuran melawan Fang Lin, ia hanya membutuhkan sedikit waktu. Pada saat ini, Zhou Yishui mengeluarkan benda lain, dan meneteskan setetes darah segarnya ke benda tersebut. Ini adalah lampu kuno, sangat tua, tetapi masih utuh, hanya saja kelihatannya telah dimakan debu setelah terlalu lama terlupakan, kehilangan cahaya aslinya. Namun, saat tetesan darah Zhou Yishui jatuh ke lampu kuno, dalam sekejap, seluruh dunia tampak menjadi cerah. Bab 689, Lampu Kuno Bumi Api. Aura yang mengerikan, harta karun macam apa ini? Tidak jauh dari situ, Wang Erdan berseru kaget. Bahkan dari jarak sejauh itu, dia bisa merasakan sifat luar biasa dari lampu kuno itu. Mei Yingsui mengamati dengan tatapan serius, berkata, 1000 tahun yang lalu, ketika negara Xuan dilanda kekacauan dan dinasti Zhou hampir berakhir, konon Kaisar dinasti Zhou memanggil sebuah lampu kuno. Dengan kekuatannya yang mengguncang bumi, ia memusnahkan semua musuh dan menghidupkan kembali garis keturunan Zhou dari negara Xuan. Dugu Ruoksu menatap lampu kuno di tangan Zhou Yishui dan bertanya dengan tidak percaya, mungkinkah ini lampu yang sangat kuno itu? Mei Yingsui menggelengkan kepalanya, itu mungkin hanya replika. Konon, lampu kuno asli tidak dapat digunakan sebelum seseorang mencapai alam tulang roh. Itu adalah harta karun nomor 1 negara Xuan, dan juga harta nasional dinasti Zhou. Meskipun itu hanya replika, dan auranya sekuat ini, seberapa mengerikankah lampu kuno yang asli? Seru Dugu Ruoksu dengan takjub. Pada saat ini, Fang Lin yang tengah berhadapan dengan aura mengerikan dari lampu kuno, merasakan dampaknya paling kuat. Lampu kuno itu memberi Fang Lin rasa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah selama api dalam lampu menyala, nyawanya akan hilang. Bahkan dengan perlindungan baju perang Qilin, jantung Fang Lin berdebar kencang. Nalurinya memperingatkannya bahwa lampu kuno ini sangat berbahaya, benda mengerikan yang mampu membunuhnya. Fang Lin, apakah kamu tahu asal-usul lampu ini? Zhou Yishui, memperhatikan keseriusan tiba-tiba di wajah Fang Lin,
bertanya dengan senyum dingin. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak tahu asal-muasal lampu kuno itu. Lagi pula, dia bukan dari negeri Xuan dan tidak tahu tentang kisah masa lalunya. Kemudian Zhou Yishui berkata, keluarga kekaisaranku memiliki harta nasional. Leluhur kita pernah menggunakannya untuk menghidupkan kembali garis keturunan Zhou dari Xuan Agung. Meskipun lampu kuno di tanganku adalah replika, itu cukup kuat untuk memusnahkanmu. Bahkan jika tubuhmu luar biasa kuat, kau tidak akan mampu menahan kekuatan lampu ini. Fang Lin mengerutkan bibirnya dengan nada menghina, kau berbicara begitu agung, tetapi ternyata itu hanyalah tiruan. Cepat atau lambat, aku akan memasuki istana kerajaan Xuan milikmu, membawa harta karun yang sebenarnya bersamaku. Kemudian, masih harus dilihat apakah kau, Zhou Yishui, hidup atau mati. Zhou Yishui menyeringai dingin, mungkin suatu hari nanti. Tapi hari ini, kamu, Fang Lin, ditakdirkan untuk mati. Belum sempat dia selesai bicara, api redup muncul dari dalam lampu kuno itu. Zhou Yishui yang gembira meniup api itu dengan ganas. Tiba-tiba, badai api yang besar meletus, seolah-olah seluruh bumi langsung berubah menjadi lautan api. Berdiri di depan lautan api, Fang Lin tampak sangat tidak berarti. Sebentar lagi, dia akan ditelan oleh api yang tak terbatas dan terbakar menjadi abu. Ini bukan api biasa. Fang Lin bisa merasakan bahwa api itu sebenarnya adalah api inti bumi yang langka. Api inti bumi, yang menyala selama bertahun-tahun tanpa padam. Meskipun tidak sebanding dengan Skyfire misterius yang jauh di dalam alam semesta, ia tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Api inti bumi yang bergulung-gulung ini mendekat. Bahkan seorang seniman bela diri di alam Spirit Vein akan terbakar sampai mati. Bahkan dengan perlindungan baju perang kilin, Fang Lin tidak dapat menahan api inti bumi ini. Bukan karena Fang Lin tidak cukup kuat, tetapi karena kekuatan api inti bumi ini berada di luar tingkat perlawanannya. Tidak seorang pun menyangka Zhou Yishui memiliki harta karun yang begitu kuat. Sekarang setelah dia menggunakannya, kartu trufnya yang mengerikan pun terungkap. Meskipun Zhou Yishui merasa masih terlalu dini untuk menggunakan benda berharga ini saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Untuk membunuh Fang Lin, dia harus mengungkapkan benda berharga ini sebelum waktunya. Fang Lin, cepat kembali. Mei Yingsui dan yang lainnya berteriak. Mereka juga berada dalam jangkauan api inti bumi, dan telah terbang agak jauh. Melihat Fang Lin berdiri diam, mereka semua tampak khawatir. Apa yang sedang dia lakukan? Menghadapi api inti bumi yang bergulung-gulung dan tidak mundur. Apakah dia menunggu untuk mati? Fang Lin menatap api inti bumi ini dengan sungguh-sungguh, amat menginginkannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemurni pil, dan api inti bumi ini dianggap sebagai api yang luar biasa. Jika dia bisa memurnikannya menjadi api pil penguasa jiwa, maka bantuan yang akan diberikannya dalam pemurnian pil akan sangat berarti. Sayangnya, tingkat kemampuan Fang Lin saat ini tidak cukup baginya untuk menyerap api inti bumi ini, sehingga ia pun mendesah dalam-dalam. Namun ketidakmampuannya untuk memurnikannya tidak berarti Fang Lin tidak punya cara untuk menyerahkan api inti bumi ini. Pada saat itu, Fang Lin menamparkan tas istana 9 miliknya. Seketika, beberapa tungku untuk pemurnian pil terbang keluar dari tas tersebut, seolah-olah uang bukanlah masalah. Hah! Pemandangan ini bahkan membuat Zhou Yishui terkejut. Beberapa tungku terbang keluar, masing-masing dengan bentuk yang berbeda, tetapi semuanya, tanpa kecuali, memancarkan aura pedesaan. Sebanyak 81 tungku melayang di depan Fang Lin, menciptakan pemandangan spektakuler yang mengesankan. Zhou Yishui tampak terkejut dan bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Fang Lin dengan begitu banyak tungku. Namun dengan cepat, Zhou Yishui memahami tindakan Fang Lin. 81 tungku tersebut disusun secara halus menjadi sebuah susunan. Setiap tungku diposisikan dengan sangat teliti, penyimpangan sedikit saja akan merusak integritas susunan tersebut. Saat api inti bumi yang bergulir melaju-maju, 81 tungku secara bersamaan melepaskan daya isap, dan susunannya pun diaktifkan. Berdengung, kekuatan hisapan yang luar biasa muncul. Api inti bumi juga mendekat, tetapi terpengaruh oleh hisapan, terus mengalir ke tungku. Pemandangan ini membuat Zhou Yishui dan Mei Yingsui serta yang lainnya di kejauhan tercengang. Bisakah tungku itu digunakan seperti ini? Semua orang memiliki pertanyaan ini di benak mereka. Mei Yingsui, juga seorang pemurni pil, merasa semua ini agak tidak dapat dipercaya. 81 tungku terus menyerap api inti bumi, dan Fang Lin, yang berdiri di belakang tungku ini,
tidak tersentuh oleh api inti bumi, sepenuhnya aman. Bagaimana ini mungkin? Zhou Yishui menggertakkan giginya, dan seluruh sikapnya menjadi galak. Sekali lagi, ia meniup lampu kuno itu, tetapi menemukan bahwa api kecil di dalamnya telah padam. Ia ingin meneteskan darah segar ke dalamnya untuk menyalakan kembali lampu itu. Namun, pada saat itu, Fang Lin muncul di hadapan Zhou Yishui bagaikan hantu, meninju wajahnya tanpa ragu-ragu. Pukulan itu mendarat dengan keras, dan dengan bunyi berderak, tampaknya tulang hidung Zhou Yishui telah patah oleh pukulan Fang Lin. Zhou Yishui bereaksi cepat, menendang dan mengirim Fang Lin jauh. Hehe, Fang Lin mengusap baju besinya dengan acuh tak acuh, tidak terpengaruh, sementara Zhou Yishui dalam keadaan kacau balau dengan darah mengucur dari hidungnya, sama sekali tidak memiliki martabat sebagai seorang putra mahkota. Zhou Yishui sangat marah, gemetar karena amarah. Dia belum pernah menderita kerugian sebesar itu sebelumnya. Dia sangat marah, ingin memutilasi Fang Lin. Cukup, mari kita mundur sekarang. Tepat saat Zhou Yishui hendak mempertaruhkan segalanya, pria bertopeng itu tiba-tiba muncul, menghentikan Zhou Yishui. Melihat pria bertopeng itu datang, senyum Fang Lin pun melebar, karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu tinggal saja. Bab 690, Perubahan Aneh di Gunung Ganas. Aku bersumpah untuk membunuhmu hari ini. Zhou Yishui meraung, menolak untuk melepaskannya, bersedia menjalani pertempuran hidup dan mati dengan Fang Lin. Pria bertopeng itu menatap Fang Lin dengan tatapan acuh tak acuh dan berkata, kamu memang kuat, tetapi kamu tidak bisa menghentikan kami berdua untuk pergi. Sudah waktunya untuk menyerah. Fang Lin menatap tajam ke arah pria bertopeng itu, seringai muncul di sudut mulutnya, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Gu Hanshan, kau pikir aku tidak mengenalimu di balik topeng itu? Apa kau takut menghadapi pria yang membunuh ayahmu? Mendengar kata-kata itu, kilatan dingin melintas di mata pria bertopeng itu. Namun, dia tampaknya tidak terganggu oleh kata-kata Fang Lin. Gu Hanshan sudah tiada, yang ada hanya hantu dari aula pembunuhan tersembunyi, jawab pria bertopeng itu dengan acuh tak acuh. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, wajahnya dipenuhi dengan lebih banyak cemoohan. Gu Hanshan, kalian tidak bisa mengakui siapa diri kalian sebenarnya. Kalian bahkan menolak nama kalian sendiri. Aku yakin ayah kalian akan berbalik di kuburnya, marah karena kalian tidak menghormatinya. Meski begitu, pria bertopeng itu tidak marah. Sebaliknya, dia tampak lebih acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak peduli dengan ocehan sarkastis Fang Lin. Anehnya, reaksi ini menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman dalam diri Fang Lin. Dalam ingatannya, Gu Hanshan adalah orang yang cepat marah, terutama setelah Gu Daofeng meninggal. Secara logika, dia seharusnya berteriak-teriak ingin berkelahi dengan Fang Lin. Namun, tampaknya Gu Hanshan telah banyak berubah, bukan hanya kekuatannya yang menjadi tak terduga, tetapi temperamennya juga menjadi sangat pendiam. Lawan seperti itu adalah lawan yang harus diawasi dengan hati-hati. Seperti ular berbisa, mereka akan bersembunyi di kegelapan, menunggu saat Anda lengah, lalu menyerang dengan gigitan yang paling mematikan. Terlepas dari apa yang kau katakan, aku tidak akan melawanmu hari ini. Tak seorang pun dari kalian bisa menahan aku dan Zhou Yishui di sini. Pria bertopeng itu berbicara. Fang Lin mengerutkan kening, Gu Hanshan, apakah kau membentuk aliansi dengan Zhou Yishui untuk menghadapiku? Kau sedang berdansa dengan iblis. Ia mungkin akan menelanmu bulat-bulat dan mengambil semua yang kau miliki kapan saja. Fang Lin sengaja mengejek mereka, dengan harapan dapat menimbulkan rasa tidak percaya di antara mereka. Dengan demikian, aliansi mereka akan runtuh dari dalam. Jelas, hal ini tidak membuat pria bertopeng itu gentar. Ia menggelengkan kepala dan membalas, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mungkin kau tidak menyadari bahwa hari-harimu sudah dihitung. Pada titik ini, Zhou Yishui tertawa terbahak-bahak. Memang, aku terlalu tidak sabar. Mengetahui waktu Fang Lin terbatas, namun aku membuang begitu banyak tenaga untuk melawannya. Sungguh membuang-buang tenaga. Fang Lin bingung, tetapi tetap mempertahankan ekspresi jijiknya. Kalian berdua mencoba menggoyahkan tekadku, begitu. Aku jamin, aku akan hidup lebih lama daripada kalian berdua. Dan tahukah kamu, aku bisa mengirim kalian berdua ke alam baka sekarang juga. Zhou Yishui menyeringai mendengarnya. Namun, salah satu tawanya menjadi sangat terdistorsi karena hidungnya yang patah membuatnya meringis kesakitan dan menembakkan kilatan kebencian. Demi menghormati kenalan lama, aku akan berbagi ini denganmu.
Gunung ini diambang kekacauan. Semua orang di dalamnya tidak akan luput. Pria bertopeng itu berkata dengan nada mengejek. Fang Lin menatap tajam ke arah pria bertopeng dan Zhou Yishui, lalu bertanya, bagaimana denganmu? Kalian berada di Gunung Ganas, apakah kalian bisa melarikan diri? Kami punya cara, sayangnya kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi, apalagi peluangmu untuk bertahan hidup. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Karena Silver Fox yang baru saja muncul itu. Fang Lin tiba-tiba membalas. Mendengar penyebutan Silver Fox, Zhou Yishui mendengus dingin, sementara pria bertopeng itu menjawab tanpa ekspresi, memang ada hubungannya, tapi bukan keseluruhan ceritanya. Saat ini, api inti bumi yang dilepaskan dari lampu kuno telah sepenuhnya diserap oleh 81 tungku pil yang dipanggil Fang Lin. Setiap tungku tampaknya terbakar dengan cara yang spektakuler, dengan api yang menelannya. Dengan lambaian tangannya, Fang Lin dengan rapi mengembalikan 81 tungku pil ke tas 9 istananya. Melihat ini, wajah Zhou Yishui berubah. Api inti bumi ini dilepaskan dari lampu kuno untuk membakar Fang Lin menjadi abu. Tanpa diduga, dia mengubahnya menjadi miliknya sendiri dengan gerakan yang mengagumkan. Ini sangat menyebalkan. Bicara itu murahan, tapi aku tidak berniat mengampuni kalian berdua. Kalian berdua memang sulit dihadapi. Lebih baik menghabisi kalian hari ini. Saat Fang Lin selesai berbicara, Mei Yingsui dan dua orang lainnya melangkah maju, samar-samar mengepung Zhou Yishui dan pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu tidak gentar, tampak tidak terpengaruh oleh kehadiran mereka. Zhou Yishui pun sama. Ia yakin tidak ada yang bisa menghentikannya jika ia memilih untuk pergi. Fang Lin, apakah kau yakin ingin bergerak? Aku khawatir bahkan kalian bertiga yang bersatu tidak dapat menghentikan kami. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Fang Lin terkekeh, aku rasa kami bisa menahanmu. Mengapa kita membuang-buang waktu dengan mereka? Ayo kita bunuh mereka semua. Wajah Zhou Yishui tampak seperti pembunuh. Dasar tak tahu malu, berani mencuri ilmu bela diri kami. Kau akan hancur hari ini. Teriak Wang Erdan, matanya terpaku pada Zhou Yishui, siap menyerang kapan saja. Mei Yingsui dan Du Guru Woksu tetap diam, mata mereka tertuju pada pria bertopeng dan Zhou Yishui. Satu gerakan aneh dari salah satu dari mereka akan memicu serangan dahsyat dari mereka. Baiklah, mari kita mulai, kata pria bertopeng itu. Tepat saat mereka hendak melepaskan sarung tangan mereka, sebuah suara gemuruh tiba-tiba bergema dari kejauhan. Raungan yang tiba-tiba itu bagaikan sambaran petir, mengejutkan semua orang dan membuat mereka lengah. Mereka semua langsung pucat pasi. Tak diragukan lagi, itu adalah auman Raja Iblis. Raungannya dapat memengaruhi mereka semua, bahkan dari jauh. Setelah raungan pertama, teriakan-teriakan lain bergema dari segala arah. Dalam sekejap, seluruh gunung 100 binatang tampak mendidih. Semua orang menjadi serius, menyadari adanya bahaya yang terus mengintai saat mereka berada di tengah-tengah gunung ganas, alam para binatang buas. Apakah situasi abnormal sudah dimulai? Tapi seharusnya tidak secepat ini, kan? Pria bertopeng dan Zhou Yishui saling bertukar pandang, keduanya terkejut sekaligus bingung. Bab 691, Silver Fox memasuki wilayah. Gerombolan binatang iblis itu meraung, bagaikan ledakan dahsyat yang menggelegar, semakin keras seakan-akan binatang buas dari gunung 100 binatang itu menggemakan sesuatu. Ini buruk. Sepertinya Silver Fox akan menerobos dari luar. Fang Lin mendengar suara Old Dread Course Demon Sein di samping telinganya. Mendengar ini, wajah Fang Lin berubah dengan cepat. Dia menyadari betapa mengerikannya Silver Fox, dan dia berasumsi bahwa upayanya untuk menembus ke kedalaman gunung ganas akan terhalang oleh banyaknya Raja Iblis yang menghuninya. Namun, ternyata Silver Fox sangat ambisius, dan bahkan binatang iblis di pinggiran tidak dapat memuaskannya. Rubah perak bermaksud memasuki pedalaman gunung ganas, mengerahkan lebih banyak binatang iblis untuk mendukungnya, dan berhasil mendapatkan pengakuan dari berbagai Raja Iblis yang berada di sana. Mungkinkah rubah perak ingin menaklukkan bahkan Raja Iblis di kedalaman? Fang Lin bertanya pada dirinya sendiri. Mayat tua yang kering menjawab, rubah perak pasti akan datang, hanya masalah waktu. Awalnya aku mengira ia akan ragu sebelum bergerak. Tanpa kusadari, keberanian rubah perak melampaui kebanyakan, ia sudah melangkah ke bagian yang lebih dalam. Fang Lin merasakan firasat buruk dalam hatinya, kedatangan Silver Fox yang sudah di depan mata, tidak dapat disangkal, merupakan berita buruk. Meskipun tidak menyadari situasi di luar gunung,
dia bisa menebak bahwa tidak banyak yang selamat di pinggiran Gunung Ganas saat ini. Mayoritas mungkin telah dibasmi oleh pasukan binatang iblis di bawah komando Silver Fox. Sekarang, Silver Fox bermaksud menyusup lebih dalam ke gunung, berusaha menguasai semua binatang buas di dalamnya. Jika pembantaian besar-besaran terjadi lagi di kedalaman Gunung Ganas, kemana mereka bisa melarikan diri? Kita harus segera pergi, kata seorang pria bertopeng kepada Zhou Yishui. Meskipun Zhou Yishui merasa sungkan, dia menyadari betapa seriusnya situasi ini. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung dengan Fang Lin dan kelompoknya. Keduanya langsung terbang, tanpa membuang waktu lagi pada kelompok Fang Lin. Menurutmu kemana kalian akan pergi? Wang Erdan menolak melepaskan mereka berdua dan ingin mengejar. Jangan kejar mereka, Silver Fox mungkin akan datang. Kita tidak bisa berlama-lama di sini, kata Fang Lin cepat. Wang Erdan menghentikan langkahnya, melihat sosok pria bertopeng dan Zhou Yishui menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Bagaimana kau tahu Silver Fox akan datang? Mei Yingsui bertanya, alisnya berkerut cemas. Fang Lin tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, ia pergi untuk bertemu kembali dengan Du Gunian dan yang lainnya, lalu kelompok itu mencari tempat untuk bersembunyi. Saat ini, mereka tidak yakin dengan situasi yang ada dan tidak bijaksana untuk bertindak gegabah. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk mencari tempat yang aman untuk bersembunyi terlebih dahulu dan mengamati situasi sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Menemukan tempat yang aman di kedalaman Gunung Ganas tidaklah mudah. Meskipun hutan kuno di luar tampak seperti zona aman, kedekatannya dengan perbatasan membuatnya tidak aman sekarang. Terutama karena banyak binatang iblis jauh di dalam Gunung Ganas saat ini sedang dalam keadaan menggila, dan kemunculan beberapa Raja Iblis membuat situasi menjadi berbahaya bagi Fang Lin dan rekan-rekannya. Untungnya, dengan Spirit Eye, Fang Lin dan kelompoknya berhasil menemukan gua tebing. Setelah membunuh burung-burung iblis di dalamnya, mereka bersembunyi di dalam gua dan membuat barisan di luar untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Sementara itu, di perbatasan antara pinggiran dan bagian terdalam gunung, seekor rubah perak yang anggun muncul. Dikelilingi oleh gerombolan binatang iblis, ia dengan bangga melintasi punggung gunung dan secara resmi melangkah ke jajaran bagian terdalam Gunung Ganas. Mengaum, saat melangkah ke bagian terdalam Gunung Ganas, seekor gajah raksasa merah muncul, menghalangi jalan rubah perak. Gajah raksasa merah ini adalah Raja Iblis dengan kekuatan yang luar biasa dan ukuran yang sangat besar. Ia berdiri kokoh tidak hanya di depan rubah perak, tetapi juga menghalangi jalan binatang iblis dari wilayah luar. Rubah perak menatap gajah raksasa merah dengan matanya yang bagaikan permata, mengucapkan kata-kata buas seolah mencoba berbicara dengannya. Sementara itu, binatang buas dari pinggiran tampak agak takut pada gajah raksasa merah. Kecuali 2 atau 3 Raja Iblis, binatang buas iblis lainnya tampak gemetar di hadapannya. Lagi pula, bagi para binatang buas di pinggiran, Raja Iblis yang berada jauh di dalam gunung jauh lebih menakutkan. Salah satu dari mereka dapat menghancurkan pinggiran. Si rubah perak berkata banyak hal, tetapi si gajah raksasa merah tetap bersikap agresif, tidak menunjukkan tanda-tanda akan terpengaruh atau menyerahkan posisinya. Bahkan, gajah raksasa mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan belalainya yang panjang seperti ular tiba-tiba menukik ke arah binatang buas dari pinggiran. Percikan, percikan, percikan. Dalam sekejap, lebih dari selusin binatang tidak berhasil menghindar tepat waktu dan terhantam batang pohon. Mereka langsung berubah menjadi tumpukan daging. Raja Iblis telah menunjukkan amarahnya, binatang buas di bawah level Raja Iblis sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka tidak lebih baik dari semut. Tindakan ini bukan sekadar provokasi terhadap Silver Fox, tindakan ini merupakan pernyataan yang jelas tentang posisinya. Tindakan ini tidak mengakui Silver Fox dan tentu saja tidak mengizinkan Silver Fox dan para pengikutnya dari pinggiran untuk memasuki bagian terdalam dari Ferocious Mountain. Rubah perak menjadi murka, ia melolong, lalu dari belakangnya segera muncul iblis banteng yang berapi-api dan serigala hitam, keduanya adalah Raja Iblis. Bentuk tubuh iblis banteng tidak jauh lebih kecil dari gajah raksasa, dan serigala hitam sangat cepat, sebanding dengan kilatan petir. Kedua Raja Iblis menyerang gajah raksasa merah secara bersamaan. Ekspresi jijik muncul di mata gajah raksasa. Sebagai Raja Iblis yang tinggal jauh di dalam Gunung Ganas, ia jelas-jelas meremehkan beberapa Raja Iblis dari pinggiran. Saat terlibat dalam pertempuran, gajah raksasa merah segera menunjukkan kehebatannya. Meskipun iblis banteng dan serigala hitam bersatu,
mereka benar-benar kalah, dan dipukul mundur tanpa ampun. Inilah perbedaan kekuatannya. Meski semuanya adalah Raja Iblis, masih ada perbedaan dalam kekuatan. Mampu bertahan hidup di kedalaman Gunung Ganas membuktikan bahwa gajah raksasa merah ini bukanlah gajah biasa dan tak tertandingi oleh Raja-Raja Iblis dari pinggiran. Namun, saat gajah raksasa merah memperoleh keuntungan yang luar biasa, rubah perak tiba-tiba menyerang. Ekor rubah raksasa itu menyapu dan langsung melilit moncong panjang gajah raksasa. Darah langsung menyembur keluar saat sebagian belalai gajah itu terkoyak. Gajah raksasa menjerit, darah mengalir dari moncongnya yang terluka. Raja Iblis Serigala Hitam memanfaatkan kesempatan itu, berlari ke belakang gajah raksasa dan tanpa ampun mencabik sepotong daging besar dari kakinya. Iblis Banteng pun meraung dan menghantam gajah raksasa dengan ganas. Gajah raksasa itu pun murka. Ia mengulurkan gading gajahnya dan langsung menusuk tubuh Iblis Banteng, hingga organ dalamnya pecah. Iblis Banteng menjerit dan jatuh ke tanah. Namun, hantaman itu menyebabkan gajah raksasa kesakitan, darah menyembur dari mulutnya. Si rubah perak menyerang lagi. Dari ekornya keluar aliran rambut setajam jarum. Tanpa henti, semuanya menembus tubuh si gajah raksasa. Gajah raksasa itu jatuh, tubuhnya ditutupi bulu-bulu putih seperti landak. Aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya, menggambarkan pemandangan yang mengerikan. Sang rubah perak menampakkan ekspresi puas, memerintahkan gerombolan binatang buas untuk menyerbu sang gajah raksasa. Di bawah pimpinan Raja Iblis Serigala Hitam dan Iblis Banteng, gerombolan binatang buas itu menemukan keberanian dan menerjang gajah raksasa yang terjatuh. Raja Iblis yang dulunya perkasa berubah menjadi begitu menyedihkan, dagingnya digerogoti oleh gerombolan binatang buas. Rubah perak menerkam, cakarnya menusuk dalam ketengkorak gajah raksasa. Kemudian otak gajah raksasa dikeruk oleh rubah perak. Bab 692, Raja Iblis Raksasa. Gajah merah raksasa itu terjatuh, dan rubah perak memimpin binatang-binatang iblis ke atas tubuhnya, maju ke kedalaman Gunung Ganas. Mengaum. Pada saat itu, beberapa Raja Iblis muncul, termasuk Purple Cloud Ming di antara mereka. Total ada 5 Raja Iblis, masing-masing memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari gajah raksasa merah. Bahkan, 2 di antaranya memancarkan aura yang lebih kuat dari gajah raksasa merah. Silver Fox segera berhenti, matanya penuh dengan kewaspadaan saat melihat kelima Raja Iblis. Binatang-binatang iblis di sekitarnya mundur ketakutan, dan jika bukan karena Silver Fox, mereka pasti sudah berhamburan dan melarikan diri. Rubah perak mengeluarkan bahasa binatang dari mulutnya, mencoba membujuk Raja Iblis ini lagi. Namun, seperti gajah raksasa merah, Raja Iblis di kedalaman Gunung Ganas tidak mudah terpengaruh, dan mereka memendam permusuhan yang signifikan terhadap rubah perak. Di antara kelima Raja Iblis, Purple Cloud Ming mengeluarkan serangkaian geraman rendah. Meskipun ukurannya kecil, ia terbang di udara dengan aura yang mengejutkan. Melihat usaha persuasinya gagal, secercah ketegasan terpancar di mata rubah perak, dan kemudian, cahaya aneh muncul dari dahinya. Cahaya ini adalah sebuah tanda. Di bawah cahaya yang menyinari, tanda itu tidak begitu jelas, tetapi bagi binatang iblis, tanda ini sangat mengejutkan. Hanya binatang iblis yang mengerti asal-muasal tanda ini hanya dapat dimiliki oleh penerus Santo Iblis. Tanda ini menandakan bahwa rubah perak telah berada di tanah suci klan iblis, telah diakui oleh pohon suci klan iblis, dan telah memenuhi syarat untuk mewarisi status Santo Iblis. Meskipun rubah perak belum menjadi Santo Iblis, ia dianggap sebagai salah satu penerus dan memegang status sangat tinggi dalam klan iblis. Melihat tanda ini, 3 dari 5 Raja Iblis sedikit mengubah ekspresi mereka. Namun, Purple Cloud Ming dan Raja Iblis binatang terbang lainnya, selalu memendam permusuhan terhadap Silver Fox. Bahkan memiliki tanda warisan dari Demon Saint, pada akhirnya bukan menjadi Demon Saint, dan fakta bahwa Silver Fox ini hanyalah entitas terpisah, tidaklah cukup untuk menaklukkan mereka. Rubah perak menatap Ming Awan Ungu dan Raja Iblis Burung, dengan niat membunuh di matanya. Namun, saat ia hendak bertindak impulsif, suara gemuruh yang sangat kuno bergema dari bagian terdalam Gunung Ganas. Raungan itu seakan-akan datang dari waktu yang sangat lama, suaranya tidak bergema, namun menggetarkan jiwa. Fang Lin dan yang lainnya di dalam gua juga mendengar raungan kuno ini dan semuanya terkejut. Binatang iblis macam apa ini yang mengaum dan membuatku ingin berlutut menyembah, seru Wang Erdan sambil menepuk dadanya karena ngeri. Bukan hanya dia saja, semua orang juga merasakan hal yang sama,
kecuali Fang Lin yang hanya merasakan keganasan yang hebat dari raungan binatang buas itu. Mungkinkah itu adalah binatang iblis mengerikan yang bersembunyi di gunung ganas ini? Mei Yingsui mengerutkan kening, sementara mereka bersembunyi di dalam gua, mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Fang Lin bertanya pelan pada mayat tua kering, raungan siapa itu? Mayat tua kering itu terdiam sejenak sebelum menjawab, di sini, ada seekor kura-kura tua yang telah mencapai alam 6 transformasi dan hanya memiliki sedikit nyawa tersisa. Mendengar ini, ekspresi heran melintas di wajah Fang Lin. Ada kura-kura kuno alam 6 transformasi di gunung ganas ini. Binatang iblis transformasi kelima adalah Raja Iblis, dan binatang iblis transformasi 6 bahkan lebih mengerikan. Binatang iblis ini dikenal sebagai Raja Iblis Raksasa. Fang Lin selalu mengira bahwa binatang terkuat di Gunung 100 Binatang adalah Raja Iblis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Raja Iblis Raksasa benar-benar ada di sini. Tidak banyak lagi kehidupan yang tersisa, apakah ia akan segera mati? Fang Lin segera bertanya. Mayat tua yang kering menjelaskan, meskipun tidak punya banyak waktu lagi, kura-kura purba pada dasarnya berumur panjang. Dibandingkan dengan masa hidupnya, mereka memang tidak punya banyak waktu lagi. Mereka mungkin punya 5 hingga 600 tahun lagi sebelum mati. Mulut Fang Lin berkedut. Apakah ia akan mati dalam 5 atau 600 tahun? Apakah kau sedang menggodaku? Waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Namun, jika dipikir-pikir lagi, setan kura-kura dikenal karena umurnya yang panjang. Mereka dapat hidup hingga ribuan tahun. Dan seekor iblis kura-kura alam 6 transformasi yang telah melangkah ke alam Raja Iblis Raksasa secara alami dapat hidup hingga puluhan ribu tahun atau lebih. Dibandingkan dengan masa hidupnya yang panjang, 5 hingga 600 tahun tentu tidaklah banyak, sehingga bisa dibilang umur hidupnya yang tersisa terbatas. Senior, apakah kamu tahu apa yang terjadi di luar? Fang Lin bertanya lagi. Mayat tua kering itu berbicara dengan nada agak berat. Rubah perak itu telah memimpin sekelompok binatang iblis dari luar, dan sedang menghadapi beberapa raja iblis di sini. Sepertinya konflik akan segera terjadi, tetapi sekarang setelah iblis kura-kura itu berbicara, saya khawatir pertarungan tidak mungkin terjadi. Sementara itu, di luar di Gunung Ganas, saat iblis kura-kura meraung, Rubah perak segera menarik kembali niat membunuhnya, dan beberapa raja iblis menunjukkan ekspresi kagum, melepaskan suara-suara hormat ke arah kedalaman Gunung Ganas. Si rubah perak juga menggeram pelan. Namun, matanya berkedip-kedip karena ketidakpastian, seolah-olah sedang menyusun semacam rencana. Seorang penerus dari Demon Sein, dan seekor kura-kura purba yang berumur panjang, saat ini sedang berbicara dalam bahasa binatang. Namun, bahkan binatang iblis dan Raja Iblis yang hadir tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Percakapan mereka dibatasi oleh suatu kekuatan, dan hanya mereka berdua yang dapat mendengar satu sama lain. Setelah beberapa saat, ekspresi gembira muncul di wajah Silver Fox. Negosiasinya dengan iblis kura-kura berjalan lancar. Iblis kura-kura tidak punya banyak waktu lagi, hanya beberapa ratus tahun lagi hidupnya yang tersisa. Dengan levelnya, material surgawi dan harta duniawi biasa sudah tidak bisa lagi memperpanjang hidupnya. Hanya dengan memperoleh cairan suci yang dijatuhkan dari pohon suci klan iblis, ia dapat memperoleh lebih banyak waktu hidup. Alat tawar-menawar yang digunakan rubah perak dalam negosiasinya dengan iblis kura-kura adalah cairan suci yang dikentalkan oleh pohon suci. Rubah perak memberitahu siluman kura-kura bahwa selama ia membantu dirinya sendiri menjadi orang suci iblis, ia bisa memperoleh cairan suci untuk siluman kura-kura, sehingga akan memperpanjang umurnya. Bagi siluman kura-kura, terlibat dalam pertikaian perebutan tahta sebagai orang suci iblis cukup berisiko. Namun, ia hanya punya waktu beberapa ratus tahun untuk hidup. Daripada menunggu di sini untuk mati, lebih baik bertaruh dengan rubah perak, membantunya menjadi orang suci iblis, dan memperoleh kesempatan nyata untuk bertahan hidup. Meskipun iblis kura-kura tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan rubah perak, dan tetap bersikap skeptis. Cairan suci terlalu penting baginya. Meskipun tahu bahwa setelah membantu rubah perak, ia mungkin akan menempuh jalan yang tidak bisa kembali, iblis kura-kura tidak punya pilihan selain bersiap menghadapi badai. Iblis kura-kura itu mengeluarkan raungan lagi, kali ini ditujukan kepada binatang iblis dari Gunung Ganas. Mendengar suara siluman kura-kura, semua binatang iblis yang tersembunyi itu terkejut karena siluman kura-kura telah memilih untuk bersekutu dengan rubah perak. Rubah perak bertugas untuk memimpin semua binatang iblis di dalam dan di luar Gunung Ganas, termasuk semua Raja Iblis.
Mereka semua harus mematuhi perintah dan arahan rubah perak. Seketika, beberapa Raja Iblis menyatakan keraguan mereka, namun siluman kura-kura bersikap tegas dan tersirat memancarkan aura bermartabat, tidak menoleransi keraguan apapun dari para Raja Iblis. Ini tidak baik. Gunung ini benar-benar akan kacau balau. Di dalam gua, Fang Lin tiba-tiba mendengar suara mayat tua kering, ada sedikit kekhawatiran dalam nadanya. Bab 693, Krisis Mendekat. Senior, apa sebenarnya yang akan terjadi? Fang Lin terus-menerus merasa gelisah, merasakan ada sesuatu yang salah dengan Gunung 100 Binatang Ganas. Ditambah dengan reaksi Zhou Yishui dan pria bertopeng sebelumnya, jelas bahwa suatu peristiwa akan terjadi, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Mayat tua kering itu berbicara dengan suara yang dalam, Gunung Ganas 100 Binatang ini telah ditutup terlalu lama. Mayoritas Raja Iblis di sini ingin sekali keluar dari ruang terbatas ini. Kemunculan rubah perak bisa jadi merupakan percikan yang memicu pemberontakan gunung itu. Mendengar ini membuat ekspresi Fang Lin berubah drastis. Dia akhirnya mengerti. Senior, apakah kamu mengatakan bahwa makhluk-makhluk di sini akan keluar dari Gunung Ganas 100 Binatang? Meskipun Fang Lin sudah menebak sebagian besar ceritanya, dia tetap bertanya untuk memastikan. Kemungkinan besar memang begitu. Aku sudah bicara dengan beberapa Raja Iblis di bagian terdalam gunung ini, begitu pula dengan Iblis Penyu. Mereka sudah mempertimbangkan ini sejak lama, dan kedatangan rubah perak sejalan dengan keinginan mereka, kata mayat tua kering itu. Fang Lin mengerutkan kening dan berpikir, lalu mengapa senior tidak mencegah mereka lebih awal? Mayat tua kering itu terdiam lalu terdengar tawa mengejek. Mendengar tawa Old Dread Course, Fang Lin kemudian menyadari bahwa Old Dread Course ini, yang dulunya adalah Demon Saint, tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan manusia. Bahkan jika makhluk-makhluk dari Hundred Beast Ferocious Mountain mendatangkan malapetaka di dunia, itu tidak akan menjadi masalah bagi Old Dread Course. Malah, dapat dikatakan bahwa Old Dread Course mungkin menyambut baik situasi semacam itu. Senior, apa yang harus kita lakukan? Fang Lin tidak lagi memikirkan hal-hal lain, tetapi bertanya tentang jalan keluar. Sebelum Silver Fox memulai kerusuhan, mereka mungkin akan menyingkirkan para seniman bela diri yang telah memasuki Gunung Ganas. Kau dapat memimpin orang-orang ini ke bagian terdalam gunung untuk mencari Turtle Demon. Demi menghormatiku, Turtle Demon tidak akan mengganggumu, dan dia juga tidak akan membiarkan Silver Fox menyakitimu, saran Old Dread Course. Setelah mendengarkan, Fang Lin mengangguk sedikit. Mengingat keadaan saat ini, sepertinya ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Fang Lin segera menjelaskan spekulasinya kepada yang lain. Apa? Kerusuhan akan terjadi di Gunung Ganas. Kerumunan itu sangat terkejut, mereka tidak punya firasat sebelumnya bahwa ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin? Gunung Ganas 100 binatang buas telah disegel di sini selama bertahun-tahun. Bagaimana binatang buas itu bisa bebas? Seorang pemuda dari Sekte Lima Elemen segera menyuarakan keraguannya, percaya bahwa Fang Lin secara dramatis melebih-lebihkan bahayanya. Dia berpendapat bahwa ini semua hanya dugaan dari Fang Lin dan tidak memiliki kredibilitas. Fang Lin meliriknya, tidak peduli, lalu melanjutkan, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang masih hidup di pinggiran Gunung Ganas. Sekarang giliran kita di sini. Jika kau tidak ingin mati, ikuti aku. Kerumunan orang mulai saling memandang. Perkataan Fang Lin memang sulit dipercaya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dugaannya mengerikan. Jika itu benar-benar terjadi, Gunung Ganas ini akan menjadi tempat paling berbahaya yang bisa dibayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Mei Yingsui bertanya dengan alisnya berkerut. Fang Lin menatap kerumunan dan berkata, pada titik ini, satu-satunya pilihan adalah menjelajah lebih dalam ke pegunungan Ganas. Aku punya cara yang mungkin bisa membantu kita bertahan hidup. Apa rencananya? Kau bisa memberitahu kami sekarang agar kami dapat menilai kelayakannya? Beberapa orang dari Sekte Lima Elemen menyarankan, karena mereka tidak sepenuhnya mempercayai Fang Lin. Fang Lin mengerutkan kening, di jantung gunung, ada Raja Iblis Raksasa. Aku bisa memohon perlindungannya. Mendengar ini, para anggota muda Sekte Lima Elemen mengejek. Apa kau menganggap kami anak berusia 3 tahun? Bagaimana kau tahu ada Raja Iblis Raksasa di dalam gunung? Dan kalaupun ada, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan perlindungannya? Tanah ini penuh dengan bahaya. Jika kita masuk lebih dalam lagi, kemungkinan besar kita akan menemui ajal lebih cepat, kata anggota Sekte Lima Elemen. Fang Lin, agak jengkel, menatap dingin orang-orang ini namun tidak berkata apa-apa.
Kalian benar-benar menyebalkan. Selalu ribut dengan omong kosong kalian. Apa kalian percaya kalau aku bisa mengusir kalian semua sekarang juga? Wang Erdan berbicara dengan kesal, melotot ke arah mereka yang keberatan. Meskipun nada bicaranya kasar, dia memberi isyarat dengan matanya kepada orang-orang dari Sekte Lima Elemen, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Suara mereka terdiam dan mereka menundukkan kepala. Fang Lin memperhatikan gerakan Wang Erdan. Meskipun tampak seperti orang kasar, Wang Erdan memahami segala sesuatunya dengan jelas. Fang Lin, bukan berarti kami tidak percaya padamu, hanya saja kami tidak memiliki semua fakta tentang situasi ini. Kami tidak dapat membuat keputusan hanya berdasarkan kata-katamu. Mei Yingsui menggelengkan kepalanya dan berkata. Fang Lin mendesah, aku tahu kau tidak percaya padaku, tetapi kita benar-benar tidak punya waktu untuk penjelasan lebih lanjut. Begitu Silver Fox mulai membersihkan gerombolan iblis, semuanya akan terlambat, kita tidak akan bisa melarikan diri. Fang Lin, aku percaya padamu. Aku bersamamu. Wang Erdan segera menyuarakan dukungannya, menunjukkan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia bersedia menghadapi hidup dan mati bersama Fang Lin. Kami juga percaya padamu. Pelayan Sen dan Dugun Nian juga berbicara. Bagi mereka, mereka pada dasarnya berada di perahu yang sama dengan Fang Lin. Setelah mengalami begitu banyak hal di Gunung Ganas, mereka cukup mempercayai Fang Lin. Mei Yingsui ragu sejenak dan kemudian mengangguk setuju. Adapun Dugu Ruoksu, dia tidak memiliki keberatan khusus. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang dan menuju bagian terdalam dari pegunungan ganas itu, kata Fang Lin. Kelompok itu segera meninggalkan gua mereka. Itu benar-benar Silver Fox. Kelompok itu melihat ke kejauhan dan melihat pemandangan kacau dari para iblis yang mengamuk. Karena terkejut, mereka berubah warna dan buru-buru menekan vitalitas mereka. Fang Lin juga meliriknya sebelum menarik kembali pandangannya, ekspresinya tegas. Kelompok itu maju ke bagian terdalam Gunung Ganas. Tanpa terlihat oleh kelompok itu, mayat tua kering melepaskan auranya, menyebabkan para iblis yang berada jauh di dalam gunung tidak berani mendekati kelompok Fang Lin. Beberapa Raja Iblis menatap kelompok Fang Lin dengan mata ragu. Beberapa iblis mencoba mendekat dengan hati-hati, tetapi mereka justru diusir oleh aura yang membangkitkan rasa kagum dan takut dari lubuk hati mereka, yang langsung menghentikan mereka. Pada saat yang sama, Silver Fox memimpin kelompok iblisnya lebih dalam ke Gunung Ganas. Tiba-tiba, tanda di dahinya mulai berkedip sebentar-sebentar. Si rubah perak terkejut, dan matanya yang bagaikan permata segera menoleh ke arah kelompok Fang Lin, sambil melolong dengan ganas. Kelompok setan itu juga mulai meraung sebagai tanggapan. Raungan itu begitu memekakkan telinga sehingga mengguncang tanah dan membuatnya berdengung. Cepatlah, si rubah perak itu mungkin telah melihatmu. Aura saja tidak cukup untuk menghalanginya, desak mayat tua kering itu dengan tergesa-gesa. Fang Lin juga mendorong kelompok itu untuk mempercepat langkah saat bergerak maju, karena Silver Fox mengejar dari belakang. Yang menariknya bukanlah Fang Lin dan yang lainnya, melainkan aura dari orang suci iblis mayat tua kering. Tepat pada saat itu, iblis penyu yang bersembunyi di bagian terdalam gunung muncul kembali, seolah memperingatkan rubah perak. Si rubah perak tidak menanggapi. Obsesinya terhadap aura Demon Saint telah membuatnya semakin tidak rasional, dan hanya ingin memiliki aura itu. Iblis penyu menjadi gelisah. Saat berikutnya, bayangan raksasa iblis penyu muncul. Bayangan itu menjulang tinggi seperti gunung, disertai aura mengerikan yang jauh melampaui aura Raja Iblis. Bab 694, Kepanikan di Kota Penindas Iblis. Di luar Gunung Ganas, di dalam kota penekan iblis. Cepat, apa itu? Ya ampun, itu kura-kura besar sekali. Ki iblis yang sangat menakutkan. Itu pasti Raja Iblis. Mengapa aku merasa bahwa bahkan Raja Iblis tidak seseram ini? Berbagai seniman bela diri di kota itu semua memandang ke arah Gunung Ganas, menyaksikan bayangan raksasa iblis kura-kura, serupa dengan gunung besar. Bayangan hantu itu sangat mengerikan, sampai-sampai meskipun jaraknya cukup jauh, para seniman bela diri itu masih bisa merasakan gelombang ki iblis yang mengerikan, datang dari segala arah. Raja Penindas Iblis dan semua orang kuat di kota itu segera terbang ke udara, masing-masing dari mereka melihat dengan ekspresi ngeri ke arah bagian dalam Gunung Ganas tempat bayangan iblis kura-kura besar itu menjulang. Raja Penekan Iblis, kau telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin binatang buas seperti itu tinggal di dalam Gunung Ganas? Pangeran Hai, yang datang dari kota Suan, bertanya dengan ekspresi yang sangat serius. Bukan hanya dia saja,
Para master yang lain pun mengalihkan perhatian mereka ke arah Raja Penekan Iblis, berharap mendapat jawaban darinya. Wajah Raja Penekan Iblis berubah sangat muram saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah melihat iblis penyu ini sebelumnya." Mendengar kata-kata ini, kerumunan itu terkesiap, merasa tidak percaya bahwa Raja Penindas Iblis, meskipun telah berada di sini selama bertahun-tahun, tidak menyadari adanya makhluk yang begitu mengerikan di dalam Gunung Ganas. Ini hanyalah bayangan hantu, namun memiliki kekuatan seperti itu. Raja Iblis biasa bahkan tidak dapat menyamai setengahnya. Sosok tua dari golongan lain berbicara dengan gemetar. Raja Penekan Iblis meliriknya dan berkata terus terang, "Ini bukan Raja Iblis, ini Raja Iblis raksasa sejati." Apa? Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang, dan wajah mereka menjadi pucat. Raja Iblis raksasa, apa maksudnya? Makhluk itu lebih tinggi dari Raja Iblis, bahkan lebih tinggi dari penguasa alam tulang roh klan manusia, membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Kerumunan itu merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Dengan kaku menoleh, mereka melihat ke arah jurang dalam Gunung Ganas tempat bayangan iblis penyu berkeliaran. Begitu mereka melihat, bayangan iblis penyu tampaknya telah merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke arah kota penekan iblis, menghasilkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Mengaum, suara gemuruh itu seperti 10.000 guntur yang bergema bersamaan, menyebabkan seluruh bumi berguncang. Susunan yang meliputi seluruh jajaran gunung 100 binatang berkedip-kedip dengan keras. Bergetar, beberapa seniman bela diri yang kekuatannya lebih rendah memuntahkan darah di tempat. Raungan dari jarak sejauh itu membuat mereka memuntahkan darah. Ini masih hanya hantu, jika entitas yang sebenarnya tiba, seluruh kota penekan iblis mungkin akan lenyap. Bahkan wajah Raja Iblis Penekan yang kuat pun menjadi pucat, dan tubuhnya goyah. Penindasan oleh Raja Iblis raksasa adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh orang-orang ini. Raja Penekan Iblis, mungkinkah kau sudah tahu tentang keberadaan Raja Iblis raksasa di Gunung Ganas dan sengaja memancing kami ke sini untuk mati? Seorang individu yang kuat menunjuk ke arah Raja Penekan Iblis dan meraung. Bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang menatap ke arah Raja Penindas Iblis, mata mereka dipenuhi kecurigaan dan kemarahan. Mereka yakin betul bahwa Raja Penindas Iblis mengetahui keberadaan Raja Iblis raksasa di dalam Gunung Ganas tetapi memilih menyembunyikannya karena takut mereka akan menolak membantu jika mengetahui kehadirannya. Raja Penekan Iblis, kau berutang penjelasan pada kami. Karena ada Raja Iblis raksasa yang tinggal di Gunung Ganas, kami bisa pergi kapan saja dan membiarkanmu berjuang sendiri. Orang lain berbicara dengan kasar. Pangeran Hai juga menoleh ke arah Raja Penekan Iblis, dia juga merasa sulit untuk mempercayai Raja Penekan Iblis, yang telah menjaga daerah itu selama bertahun-tahun dan telah menjelajah ke Gunung Ganas berkali-kali, tidak mengetahui tentang keberadaan Raja Iblis raksasa. Raja Penekan Iblis menatap dingin ke arah kerumunan dan berkata dengan nada dingin, "Apa? Sekarang setelah kalian tahu ada Raja Iblis raksasa yang tinggal di Gunung Ganas, apakah kalian semua takut?" Semua orang kuat yang hadir merasa kesal, wajah mereka berubah antara hijau dan putih karena marah. Tentu saja, mereka takut. Bagaimanapun, itu adalah Raja Iblis raksasa, siapapun yang menghadapinya akan merasa takut. Namun, mereka adalah individu-individu kuat dari berbagai sekte dan faksi yang kuat. Mereka peduli dengan wajah mereka, bukankah pernyataan langsung tentang ketakutan mereka akan mempermalukan mereka? Raja Iblis raksasa itu sangat menakutkan. Kita semua tidak akan mampu melawannya jika kita bersatu. Jika Raja Iblis raksasa ingin menerobos Gunung 100 binatang, apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia dan kota penekan iblis ini tidak akan mungkin dijaga. Seru seorang wanita tua. Tepat sekali, pada titik ini, Raja Penekan Iblis sedang muncul, kota ini akan hancur begitu Raja Iblis raksasa muncul. Mengingat hal ini, kita harus segera meninggalkan tempat ini agar tidak terkubur bersama kota ini, kata orang lain. Setelah menyaksikan bayangan iblis kura-kura, bukan satu atau dua, tetapi mayoritas pembangkit tenaga listrik mempunyai niat untuk mundur. Bukan karena mereka malu atau takut, tetapi mereka percaya bahwa kota penekan iblis tidak perlu dijaga lagi. Munculnya Raja Iblis raksasa berarti bahwa mendatangkan lebih banyak orang hanya akan menambah korban. Di antara mereka, ada para ahli di alam tulang roh, yang sebanding dengan Raja Iblis dari klan Iblis. Akan tetapi, individu kuat di alam tulang roh, di hadapan Raja Iblis raksasa dalam 6 transformasi, tidak ada bedanya dengan semut. Raja Penekan Iblis memandang orang-orang ini dengan jijik.
Meskipun dia terkejut dengan kemunculan iblis penyu, dia tidak punya sedikit pun niat untuk mundur. Ia lahir di kota penekan iblis, tumbuh di kota penekan iblis. Ayahnya adalah raja penekan iblis sebelumnya, kakeknya juga adalah raja penekan iblis. Dari generasi ke generasi, mereka semua termasuk dalam silsilah penekan iblis. Sejak berdirinya kota penekan iblis, silsilahnya telah berakar di sini. Raja penekan iblis tidak akan meninggalkan kota penekan iblis. Bahkan jika kota itu hancur, dia akan binasa bersama kota yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun. Jadi, meskipun semua individu kuat yang datang untuk membantu pergi, Raja penekan iblis tidak akan peduli. Pangeran Hai melirik ke arah kerumunan, berbicara dan berkata, semuanya, meskipun Raja Iblis raksasa itu menakutkan, aku harap kalian dapat mengesampingkan prasangka kalian dan berdiskusi dengan baik. Kota penekan iblis sama sekali tidak boleh jatuh. Setelah kota itu ditembus oleh binatang iblis, di mana di negara Suan akan selamat. Bisakah pasukan di belakang kalian menghindari tragedi itu? Kita semua tahu logikanya, tetapi sekarang kota penekan iblis tidak dapat dipertahankan lagi, apa gunanya kita tetap tinggal? Apakah kita harus mati bersama Raja penekan iblis dan kota ini? Teriak seseorang dengan marah. Pangeran Hai menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan berita yang mengejutkan. Anda mungkin tidak tahu, tetapi Yang Mulia Kaisar saat ini sedang menguduskan lampu kuno Dewa Api dan akan tiba di sini dalam beberapa hari, kata Pangeran Hai. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir terdiam. Bahkan Raja penekan iblis pun terkejut, dia tidak menyangka bahwa Kaisar Suan benar-benar akan datang ke kota penekan iblis. Tidak hanya Yang Mulia, tetapi juga Kepala Balai Istana Penjaga Barat dan Balai Kota Utara Aliansi Pil akan membawa orang untuk membantu dalam pertempuran, tambah Pangeran Hai. Aliansi Pil mengirimkan 2 kepala balai untuk membantu, yang berarti kota ini berpotensi dijaga. Memang, ditambah dengan tindakan Kaisar Suan sendiri, bahkan Raja Iblis Raksasa pun bisa dilawan. Siapa yang mengira bahwa lampu kuno Dewa Api, yang telah tertidur selama 1000 tahun, akan dinyalakan lagi? Semua orang berbicara, kecuali Raja penekan iblis yang tampaknya tidak tertarik dengan perkembangan ini. Dia melihat ke arah jurang dalam gunung ganas tempat bayangan iblis kura-kura mengintai, mengerutkan alisnya, tenggelam dalam pikirannya. Di dalam gunung ganas, rubah perak yang menyerang Fang Lin dan rekan-rekannya tiba-tiba melihat bayangan hantu kura-kura raksasa dan segera menghentikan langkahnya. Bab 695, Kura-kura Kecil. Si rubah perak meraung, dan bayangan hantu kura-kura raksasa pun melakukan hal yang sama, seolah saling memperingatkan. Fang Lin dan kelompoknya ketakutan, wajah mereka pucat. Saat rubah perak menyerang, mereka hampir putus asa sepenuhnya. Untungnya, kemunculan bayangan siluman kura-kura tersebut membuat rubah perak takut, ia tidak berani melakukan gerakan gegabah, sehingga menyelamatkan nyawa semua orang untuk sementara waktu. Ayo cepat! Seketika, rombongan itu mempercepat langkah mereka, seakan-akan mereka membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka kaki tambahan, mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk lebih dalam ke gunung ganas itu. Rubah perak, melihat Ki yang sangat didambakannya semakin menjauh, menjadi cemas dan ingin mengejar. Namun bayangan hantu kura-kura itu terus memancarkan aura yang menakutkan, memperingatkan rubah perak agar tidak membuat kekacauan di area tersebut, atau ia akan dihukum, terlepas dari apakah ia adalah salah satu pewaris dari Demon Sein. Sebagai satu-satunya Raja Iblis Raksasa di Gunung 100 Binatang dan Iblis berusia 10.000 tahun, kura-kura itu jelas memiliki kemampuan untuk membunuh rubah perak yang hanya merupakan klon, bukan tubuh aslinya. Si rubah perak merasa kesal tetapi akhirnya memilih untuk menyerah. Meskipun ia menyesalinya, ia tidak dapat terlibat konflik dengan si kura-kura sekarang. Ia baru saja mendapatkan persetujuan dari si kura-kura, dan jika ia melanggar hubungan ini secepat ini, hal itu akan berdampak signifikan pada rencana masa depannya. Ketika Silver Fox berhenti mengejar mereka, kelompok termasuk Fang Lin nyaris lolos dari kematian dan akhirnya tiba di bagian terdalam gunung ganas, di kaki gunung yang menjulang tinggi. Mengapa Ki Iblis di sini begitu kental? Para murid dari Sekte 5 Elemen tampak ketakutan. Ki Iblis begitu kuat sehingga meskipun mereka telah meminum pil untuk melawannya, tubuh mereka masih merasa tidak nyaman, seolah-olah Ki Iblis akan menyerang tubuh mereka. Mei Yingsue segera mengeluarkan sebotol pil untuk diminum oleh yang lainnya. Fang Lin, Wang Erdan, dan yang lainnya yang telah memurnikan tulang iblis tidak perlu melakukannya, karena tubuh mereka sekarang memiliki kemampuan beradaptasi tertentu terhadap Ki Iblis setelah mengintegrasikan tulang iblis di dalam tubuh mereka.
Apakah kita aman di sini? Fang Lin bertanya pada mayat tua kering dalam hatinya. Kau aman sekarang, kau berada tepat di sebelah kura-kura tua itu. Mayat tua kering itu berbicara, nadanya mengandung sedikit nada mengejek. Apa? Fang Lin terkejut, lalu tampak mengerti saat dia melihat gunung di belakangnya. Pemandangan itu membuatnya terkejut. Itu benar-benar tampak seperti cangkang kura-kura raksasa. Senior, apakah Raja Iblis raksasa ini akan tiba-tiba menginjak kita dan membunuh kita semua? Fang Lin bertanya dengan ragu. Gunung itu adalah iblis kura-kura berusia 10.000 tahun. Itu menakutkan, karena itu adalah Raja Iblis raksasa. Jika itu benar-benar memicu amarahnya, tidak seorang pun di negara Suan akan mampu menekannya. Berani. Kalau kura-kura tua itu berani bertindak gegabah, aku akan merebusnya di tempat. Mayat tua kering itu berbicara dengan angkuh. Mulut Fang Lin berkedut, senior, kamu bahkan tidak bisa muncul lagi, jadi berhentilah membuat janji yang tidak masuk akal. Mayat tua kering itu membalas dengan kesal, dasar bocah tak tahu terima kasih, sekalipun aku tak bisa muncul, kura-kura tua itu tak akan berani menyentuhmu, kecuali ia sudah bosan hidup dan tak mengenali tuannya lagi. Mendengar ini, Fang Lin menjadi tertarik. Apa? Senior, kamu adalah guru dari Turtle Demon ini. Mayat tua kering mendengus, saat aku menjadi orang suci iblis, aku mengambil seekor kura-kura kecil sebagai pelayanku, dan aku bahkan mengukir beberapa kata di cangkangnya, yang seharusnya masih ada di sana. Mendengar ini, Fang Lin tertawa terbahak-bahak. Ternyata siluman kura-kura itu adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh mayat tua yang kering. Dulunya ia adalah kura-kura kecil, tetapi sekarang telah tumbuh menjadi siluman raksasa berusia 10.000 tahun. Jadi, apakah kura-kura ini masih mengenalimu, senior? Fang Lin mengajukan pertanyaan penting. Jika kura-kura tua itu tidak lagi mengenali mayat tua yang kering dan berbalik melawan mereka, maka semuanya akan hancur. Jangan khawatir. Kata-kata yang kuukir di cangkangnya dulu seharusnya cukup untuk membuatnya patuh. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, di mataku, ia tetap kura-kura kecil itu, kata mayat tua kering dengan acuh tak acuh. Siapapun yang mendengar kata-kata ini akan menganggapnya gila. Menyebut Raja Iblis raksasa, makhluk yang telah hidup selama 10.000 tahun, sebagai kura-kura kecil adalah pernyataan yang tepat. Namun, Fang Lin menenangkan pikirannya, percaya bahwa mayat tua kering tidak akan berbicara omong kosong. Jika mereka diarahkan ke sini untuk berlindung, itu jelas menunjukkan bahwa ada kepastian untuk menahan iblis kura-kura berusia 10.000 tahun ini. Fang Lin, apakah tempat ini benar-benar aman? Mei Yingsui bertanya dengan cemas. Dia merasakan ketakutan di hatinya. Bahkan bernapas pun terasa menyesakkan di sini. Fang Lin tersenyum canggung, menunjuk ke arah gunung, Raja Iblis raksasa ada di sana. Benar-benar aman. Mendengar perkataan itu, semua orang terdiam, lalu seperti melihat hantu, mereka semua melihat ke arah gunung. Wah, benar-benar mirip tempurung kura-kura. Seru Wang Erdan sebelum langsung menutup mulutnya. Itu karena dia melihat kepala berkilau muncul dari gunung, menatap mereka dengan saksama. Itu kepala kura-kura. Semua orang tampak ketakutan, dan beberapa murid perempuan dari lembah wangi surgawi nyaris terjatuh tak berdaya ke tanah. Jantung Fang Lin berdegup kencang. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis raksasa. Sedikit gerakan saja mungkin akan melenyapkan mereka semua. Tenang saja, itu tidak akan menyentuhmu, mayat tua kering itu berkata dengan percaya diri, tanpa sedikit pun rasa khawatir. Tepat seperti yang dikatakan mayat tua kering, kura-kura tua itu hanya memandang mereka sejenak sebelum menarik kembali kepalanya. Melihat ini, semua orang menghela napas lega. Momen singkat saat ditatap oleh binatang kura-kura raksasa itu terasa seperti melewati gerbang neraka. Binatang kura-kura raksasa itu tampak tertidur lelap, tak bergerak, hanya ki iblis yang tak terbatas di sekelilingnya yang menjadi bukti keberadaannya. Fang Lin dan yang lainnya tetap waspada pada awalnya, meskipun mereka tahu kewaspadaan mereka tidak akan banyak berguna. Setelah seharian, semua orang akhirnya menurunkan kewaspadaan mereka. Tampaknya benar-benar aman untuk bersembunyi di sini. Tidak ada bahaya yang dapat menjangkau mereka. Sementara itu, sebagian besar binatang iblis di Gunung 100 Binatang, baik yang berada di pinggiran maupun yang berada jauh di dalam, memilih untuk bersekutu dengan rubah perak. Lagi pula, bahkan iblis penyu pun telah bersekutu dengan rubah perak. Di masa lalu, binatang iblis ini telah mengikuti jejak iblis penyu. Sekarang setelah si kura-kura menyerahkan kendali kepada rubah perak, tentu saja, mereka tidak akan melawan. Tentu saja,
sebagian kecil binatang iblis memilih untuk tetap netral. Beberapa binatang iblis ini semuanya memiliki garis keturunan yang tidak biasa dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka secara alami mengusir Silver Fox. Meskipun rubah perak ingin menarik perhatian raja-raja iblis ini, ia harus berhati-hati karena kehadiran iblis penyu. Jika ia bertindak terlalu jauh, ia mungkin akan memancing iblis penyu. Terlebih lagi, dengan dukungan begitu banyak binatang iblis, tujuan Silver Fox telah tercapai. Memiliki beberapa binatang iblis lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Sesuai dugaan sebelumnya, setelah Silver Fox menguasai gerombolan binatang buas, ia mengusir binatang buas itu keluar dari kedalaman Gunung Ganas. Seperti Fang Lin dan kelompoknya, sebenarnya ada beberapa seniman bela diri lain yang telah berlindung jauh di dalam Gunung Ganas, melarikan diri dari pergolakan di pinggiran melalui berbagai cara. Mereka pikir mereka bisa bertahan hidup, hanya untuk menyadari bahwa, seperti daerah pinggiran, tidak ada ruang bagi seniman bela diri untuk mempertahankan pendirian mereka di sini juga. Setelah pengepungan, Silver Fox mengarahkan raungan kemarahannya ke arah Demon Suppressing City. Sebagai tanggapan, binatang iblis meraung dan melolong, raungan mereka mengguncang langit dan bumi. Bab 696, Kerusuhan dimulai. Ini baru saja dimulai, pemberontakan yang sebenarnya. Fang Lin dan rekan-rekannya melihat ke arah pergerakan binatang iblis itu, semuanya mengerutkan kening. Arah itu, tanpa diragukan lagi, adalah menuju kota penindas iblis. Mungkinkah binatang iblis di Gunung 100 binatang ini benar-benar berniat menyerang kota penekan iblis? Mei Yingsui berkata, wajahnya agak pucat. Fang Lin berkata dengan tegas, setidaknya jika dilihat sekarang, Silver Fox tampaknya cenderung ke arah ini. Semua orang terdiam. Meskipun mereka mengira itu gila, dilihat dari situasi saat ini, Silver Fox telah mengumpulkan hampir semua binatang iblis dari Hundred Beast Mountain. Kekuatan seperti itu, yang tidak diperhatikan pada hari-hari biasa, sangat mengerikan ketika berkumpul bersama. Memang, adalah mungkin untuk keluar dari susunan dan mengguncang kota penekan iblis yang berusia 1000 tahun. Ini bukan masalah kecil. Bahkan untuk seluruh negara Suan, ini adalah masalah besar. Semua orang tahu dengan jelas bahwa begitu semua binatang iblis di Gunung 100 binatang menyerbu dan menerobos kota penekan iblis, satu-satunya penghalang, maka daerah pedalaman negara Suan yang datar berada di belakang kota penekan iblis. Pada saat itu, dengan invasi binatang iblis, seluruh negara Suan akan jatuh ke dalam krisis besar. Jika keadaan terus meningkat ke tingkat yang lebih serius, bahkan negeri Ling, yang berbatasan dengan negeri Suan, mungkin akan terlibat. Bisakah kita bersembunyi saja di sini, tidak bisa berbuat apa-apa? Kata pelayan Sen dengan nada sedikit getir. Dia adalah penduduk asli negara Suan dan tidak ingin melihat penderitaan rakyat negara Suan. Fang Lin menghela napas, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan karena kehadiran Raja Iblis Penyu Raksasa, kita semua mungkin sudah mati. Mendengar ini, yang lain menatap Fang Lin. Sekarang, mereka tidak mengerti mengapa Raja Iblis Penyu Raksasa ini mengizinkan mereka bersembunyi di sini. Jelas itu ada hubungannya dengan Fang Lin, kalau tidak Fang Lin tidak akan mengusulkan agar semua orang datang ke sini untuk berlindung. Meskipun mereka penasaran, semua orang secara mengejutkan menahan diri untuk bertanya. Bahkan Wang Erdan, yang sangat ingin tahu dan suka bertanya, menahan diri untuk tidak bertanya lebih halus. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasia. Bahkan jika mereka bertanya, mereka belum tentu akan mendengar kebenarannya dari Fang Lin. Tak peduli apapun, mereka aman untuk saat ini. Itu sudah cukup. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Zhou Yishui dan pria bertopeng itu sekarang. Aku khawatir mereka sudah mati sekarang. Wang Erdan bergumam. Mungkin mereka masih hidup karena mereka tahu lebih banyak daripada kita, Mei Yingsui berspekulasi dengan muram. Fang Lin memiliki pandangan yang sama dengan Mei Yingsui. Meskipun Zhou Yishui dan Gu Hanshan hina, mereka memiliki beberapa kemampuan. Mereka tahu lebih awal daripada dia tentang apa yang akan terjadi di Gunung 100 Binatang. Mereka seharusnya memiliki metode rahasia untuk menghindari bencana ini. Senior, apakah Raja Iblis Penyu akan berpartisipasi dalam pemberontakan ini? Fang Lin bertanya kepada mayat tua kering dalam benaknya. Old Dreadcorps menjawab, kemungkinan besar tidak. Tapi siapa tahu. Ngomong-ngomong, bahkan jika apa yang disebut kota penekan iblis itu ditembus, itu tidak akan banyak memengaruhimu, bukan? Fang Lin tersenyum getir dalam hatinya, memang tidak terlalu berpengaruh padaku, tapi kalau negara Suan jatuh ke dalam kekacauan,
aku khawatir akan sulit untuk menyelesaikannya. Mayat tua kering menjawab dengan santai, tidak peduli bagaimana keadaan berkembang, seseorang yang penting akan datang untuk menyelesaikan masalah pada akhirnya. Bahkan jika negara Suan jatuh ke dalam kekacauan, itu hanya akan menjadi kekacauan kecil, kecuali kura-kura kecil ini keluar. Fang Lin mengangguk. Dia memang melihat semuanya dengan jelas, dan Old Red Course juga benar. Jika Demon Suppressing City dapat dipertahankan, situasinya akan jauh lebih sederhana. Pada akhirnya, binatang iblis akan tetap terblokir di luar Demon Suppressing City dan tidak akan memengaruhi pedalaman negara Suan. Kalau saja kota penekan iblis berhasil ditembus, pasti akan muncul tokoh-tokoh penting yang akan mengusir binatang-binatang iblis itu kembali ke Gunung 100 Binatang. Tentu saja, jika Raja Iblis Penyu Raksasa juga ikut serta, itu akan menjadi bencana yang nyata. Bahkan tokoh-tokoh penting itu mungkin harus menanggapi. Bagaimanapun juga, seorang Raja Iblis Raksasa Alam 6 transformasi terlalu kuat, bahkan lebih mengerikan daripada semua binatang iblis di Gunung Ganas yang disatukan. Mengapa rubah perak ini ingin memimpin binatang buas untuk menyerang kota penekan iblis? Apa untungnya? Fang Lin bertanya lagi, dengan banyak keraguan. Mayat tua kering tersenyum tipis, apapun yang dilakukannya, tujuannya hanyalah memperoleh pangkat Santo Iblis. Fang Lin terdiam, bukankah ini jelas? Namun setelah dipikir-pikir, itu juga masuk akal. Apapun yang dilakukan Silver Fox, tujuannya hanyalah menjadi Demon Saint. Pada saat ini, orang-orang yang ada di dalam kota penindas iblis seperti sedang menghadapi musuh besar, wajah mereka sangat serius. Di dalam Gunung 100 Binatang, binatang-binatang iblis terus-menerus menyerbu untuk menyerang susunan itu, mencoba untuk keluar dari Gunung 100 Binatang. Para seniman bela diri yang telah lama tinggal di kota penekan iblis merasa ngeri. Meskipun insiden binatang iblis yang menyerang susunan itu pernah terjadi sebelumnya, semuanya hanyalah kasus kecil. Skala hari ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan banyak sekali binatang iblis yang menyerang bersama-sama, termasuk beberapa raja iblis yang menyerang susunan itu bersama-sama. Dengan suara gemuruh yang keras, film lampu arai masih stabil, tetapi sekarang mulai berkedip. Ini buruk. Sepertinya memang ada masalah dengan susunannya. Keputusan kita untuk membuka Gunung 100 Binatang kali ini adalah kesalahan besar. Kata seorang tetua dari sebuah sekte dengan penyesalan. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang yang hadir adalah anggota berpangkat tinggi dari berbagai pasukan. Menyaksikan perubahan drastis di kota penekan iblis, mereka semua menyesal telah membuka Gunung 100 Binatang. Jika mereka tidak membuka 100 Beast Mountain, susunannya tidak akan salah dan akan tetap stabil. Binatang-binatang iblis itu dapat membalikkan langit dan mereka tidak akan dapat keluar. Rubah perak terbang di belakang kerumunan binatang buas, mengawasi ke arah kota penindas iblis dengan mata dingin dan mengejek yang bersinar seperti batu permata. Raja penekan iblis pun melihat rubah perak itu dan langsung mendapat firasat buruk. Dia telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan binatang iblis di Gunung 100 Binatang, tetapi dia belum pernah melihat rubah perak ini sebelumnya. Aktifkan City Protecting Array. Jangan simpan, langsung aktifkan 10 lapisan. Raja penekan iblis langsung berteriak. Tiba-tiba 10 formasi susunan muncul dari segala arah, melingkupi seluruh kota penindas iblis. Semua orang terkejut. Mereka memulai dengan 10 formasi susunan. Mereka benar-benar mengerahkan segenap kemampuan. Namun hal itu tidaklah mengherankan karena binatang-binatang iblis di Gunung 100 Binatang sangat agresif sehingga 10 formasi susunan ini pun mungkin akan kesulitan untuk melawan. Semua prajurit, bersiap. Bersiaplah untuk membunuh binatang buas dan menangkis musuh kapan saja. Raja penekan iblis mengeluarkan perintah lagi. Semua pengawal pembunuh binatang di kota itu menghunus pedang mereka dan melompat ke dinding kastil. Mereka dipenuhi dengan semangat membunuh. Jelas, mereka berpengalaman dalam banyak pertempuran. Para ahli yang datang dari mana-mana tampak kagum pada pengawal pembunuh binatang. Meskipun pengawal pembunuh ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka terlatih dengan baik dan telah berurusan dengan binatang iblis selama bertahun-tahun, yang berarti mereka terbiasa membunuh binatang dan pandai melakukannya. Selain itu, senjata di tangan para pengawal pembunuh binatang dan baju tempur yang mereka kenakan sangat canggih, yang sangat meningkatkan kekuatan mereka masing-masing. Namun, pada saat ini, semua pengawal pembunuh binatang ini juga memiliki wajah yang muram. Meskipun mereka telah melalui ratusan pertempuran dan sering bertarung dengan binatang buas, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini.
Apakah kota penekan iblis dapat terus berdiri akan ditentukan oleh pertempuran hari ini. Aku, Sang Raja, bersumpah di sini. Selama kota penekan iblis ada, aku ada. Jika kota penekan iblis hancur, aku akan bertarung sampai mati. Raja penekan iblis menghunus pedang panjangnya dan meraung ke langit.